Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru-guru, tokoh pemuda, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Bapak Ahmad Junaidi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta para rombongan. Yang kita hormati juga Bapak Camat Kecamatan Baamang, Bapak Lurah Baamang Tengah, Pak RT setempat dan RT yang lain, para undangan semua yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, hadir ke dalam masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita berangkat dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dan pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, suara ulun jelas apa ada? Jelas kan? Hari ini kita sudah berada pada hari ke-14 bulan Ramadan. Artinya kurang lebih 2 minggu lagi atau setengah bulan lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan, memberikan iman dan takwa, sehingga kita terus bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah, terutama ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dahulu nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sebelum tinggal di muka bumi, Nabi Adam terlebih dahulu tinggal di dalam surga.
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu yaitu Hawa di dalam surga ini. Makanlah makanan yang ada di dalam surga ini. Minumlah minuman yang ada di dalam surga ini. Nikmatilah segala fasilitas yang ada di dalam surga ini. Semua makanan lengkap, semua minuman, berbagai macam minuman ada. Jika ibarat wadah kita hendak bingka kentang ada di surga, hendak bingka tapai ada, bingka sarikaya ada, bingka berandang ada, apalagi wadai-wadai bulan puasa, wadai lapis, kue lam, hamparan tatak, pacah diilan, sari India, banyak loh. Semuaan ada ujar Allah. Apapun yang engkau inginkan makanan di surga semua ada. Minuman pun banyak. Mau situ dibanding ke surga yang lain pun ada. Karena surga itu luasnya wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Luas surga itu sama dengan luas bumi dan langit. Jadi mau jalanan kemana di dalam surga silahkan kata Allah. Mau pakai kendaraan apa di dalam surga silahkan. Hendak naik mobil apa keliling-keliling surga silahkan. BMW kah, Mercy kah, Alphard kah, yang mewah-mewah silahkan dipakai di dalam surga dan nikmati semua fasilitas yang ada di surga. Tapi ingat kata Allah, ada undang-undangku yang berlaku di surga. Ada satu ketetapan kata Allah yang tidak boleh engkau langgar, peraturan yang tidak boleh engkau lakukan di sini, yaitu wala taqraba hadhihi minaz zalimin. Jangan engkau dekati satu pohon ini, kalau engkau dekati maka engkau termasuk orang yang zalim. Silahkan nikmati semua fasilitas yang lain, makanan, minuman, kendaraan, apapun semua yang ada di surga. Tapi ingat satu, jangan engkau dekati pohon ini. Ini undang-undang, ketetapan, ketentuan Allah. Kalau dilanggar kata Allah, kamu termasuk orang yang zalim. Oke, kata Nabi Adam, siap dilaksanakan. Nabi Adam tinggal dengan istrinya menikmati hari-hari di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Tiba-tiba datang kawan lama, teman lama datang. Teman lama ini yang dahulu pernah protes, yang dahulu tidak mau menjalankan perintah Allah, hormat kepada Nabi Adam, yaitu teman lamanya ini adalah setan. Setan ini di dalam beberapa tafsir namanya adalah Haris. Mohon maaf kalau ada di sini namanya Haris. Itu dahulu nama setan dahulu sebelum menjadi iblis. Haris ini dahulu orang yang taat, alim, menjalankan perintah Allah, menjadi pemimpin di para malaikat, para jin di dalam surga. Tetapi begitu Nabi Adam diciptakan, disuruh hormat sujud kepada Nabi Adam, Haris ini tidak mau. Kenapa? Karena merasa lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, karena si Haris ini diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Si Haris datang, setan datang menemui kawannya Nabi Adam, membawa berita palsu. Beritanya berita hoak. Kata setan, dan apakah benar di dalam surga ini ada satu yang dilarang oleh Allah?
Kata Nabi Adam, iya ada. Apakah engkau dilarang mendekati sebuah pohon ini? Kata Nabi Adam, iya benar. Kamu tahu tidak, Adam? Kata si setan waktu itu, sebenarnya Allah melarang kamu mendekati pohon ini supaya kamu itu tidak kekal di dalam surga, supaya kamu itu cepat keluar dari surga. Padahal kata setan, kalau kamu dekat kepada pohon ini dan engkau makan buah dari bagian pohon ini, engkau akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Nabi Adam terprovokasi, terpengaruh berita palsu, berita hoak dari setan. Padahal Allah melarang, tapi setan membawa kabar lain. Awalnya Nabi Adam tidak mau, tapi istrinya si Hawa konon katanya membujuk Nabi Adam. Makanya biasanya perempuan itu suka membujuk suami, merayu laki. Pokoknya bila ada kehendak tuh, wah, dirayu laki habis-habisan. Ujar Siti Hawa waktu itu, bang, ya bahasa kita, Mas Adam, ayo amlah kasih dimakan buahnya supaya kita kekal di dalam surga sini. Bila lagi kita bisa kekal di dalam surga. Nabi Adam karena bini yang membujuk, sama kayak kita juga kadang-kadang. Bila sudah bini yang merayu, yang membujuk, itu mau pada mau. Duit sudah disimpan rapi-rapi di tabungan. Bila bini membujuk, lah kasihan motor, duit ini berbayar pas. Bini merayu membujuk, mau pada mau, tak keluar. Bahkan kedida duit pun, kalau sudah bini berkehendak merayu luar biasa rayuannya, sebisa mungkin laki mencari akan. Nabi Adam itu juga dulu dirayu oleh istrinya Siti Hawa, kasih bang dimakan buahnya supaya kita kekal di dalam surga. Karena rayuan istri dan berita palsu dari setan, akhirnya Nabi Adam terpengaruh. Nabi Adam lupa, Nabi Adam tidak konsultasi terlebih dahulu kepada sesepuh di dalam surga, yaitu para malaikat. Langsung dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa yang terjadi? Mereka melanggar peraturan Allah, yaitu memakan satu bagian daripada pohon yang dilarang oleh Allah. Kemudian mereka dikeluarkan dari surga, jatuh ke bumi. Menurut riwayat, Nabi Adam jatuh di India, Siti Hawa jatuhnya di Jeddah. Terjadi krisis rumah tangga, terpisah jauh, sangat lama terpisahnya. Beberapa riwayat menyebutkan ada yang 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan 350 tahun terpisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Bayangkan suami istri terpisah ratusan tahun lamanya. Bayangkan, sanggup apa ada Hawa. Kita seminggu aja berpisah lawan bini, nah sakit kepala. Meninggal bini, pada usaha lawas-lawas, dalam pikiran tuh sudah ada rencana tuh sudah. Menunggu 100 hari ada nyaman aja. Itu akibat kada nyaman, jajakan nyaman. 3 hari bin kawin sudah. Nabi Adam terpisah ratusan tahun suami istri, bayangkan, kada mudah-mudah. Siang malam menangis terpisah. Nabi Adam mencari bini kemana kada tahu. Siti Hawa juga mencari laki, dan Siti Hawa tidak mampu hawa nafsunya waktu itu. Sekarang Allah siapkan 1 bulan penuh untuk kita semua, belajar, dididik, dilatih mengendalikan hawa nafsu.
menahan hawa nafsu, seolah-olah Allah ingin berkata, dahulu nenek moyangmu terpengaruh oleh godaan syaitan, oleh bujukan setan, oleh rayuan setan, terpengaruh nenek moyangmu Adam. Hari ini aku siapkan 1 bulan penuh tempat kamu latihan untuk melawan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya 11 bulan yang akan datang kamu bisa mengendalikan dirimu, mengendalikan hawa nafsu. Nah, latihan kita bulan puasa. Nabi Adam gara-gara tidak bisa menahan, mengendalikan hawa nafsu, terpengaruh bujuk rayuan setan, akhirnya apa? Tadi hidupnya yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kekayaan, makanan serba ada, minuman serba ada, akhirnya apa? Diuji menderita hidup, terpisah. Amun makanan tetapi ada itu masih nyaman. Ini bini gereda, itu luar biasa. Pada makanan lagi bini gereda, iyalah. Mun bini ada, makanan bebaya ada, itu masih pada bapak, bini ada. Ini makanan sudah ada tapi ada, bini pulang gereda, tambah sakit kepala. Sakit kepala. Jadi ada kisah 3 kepala. 3 kepala. Kepala atas, kepala tengah, lawan kepala lintuhut. Nih, pekisahan ketiga kepala nih, pekisahan. Orang biasa lah dengarnya pekisahan. Nah, hari ini belum kisahkan, punya pekisahan ketiga. Ujar yang kepala atas, ketiga berhubungan pekisahannya. Ujar yang kepala atas, aduh, uyuh hidup. Ujar kepala atas nih. Kenapa? Ujar yang kedua, ujar kepala lintuhut, lawan kepala di tengahnya. Kenapa? Uyuh. Berpikir terus hidup, setiap hari berpikir, begawi, mencari duit, mencari nafkah, berpikir, sakit kepala, beban kepala. Setiap hari. Di kampung kayak apa aja? Bertakon dengan kepala lintuhut, lawan kepala nang di tengah. Ujar kepala lintuhut sama, uyuh juga hidup. Kenapa? Setiap hari berjalan ke situ kemari mencari duit, sakit lintuhut. Nah, kepala lintuhut sakit. Waduh, mengeluh semua berdua. Ketinggal di tengah, pulang di takoni. Kayak apa kabar? Sakit juga kan? Oh, aku ini menunggu eksekusinya aja. Bila lintuhut nyaman, kepala nyaman, nah ya nyaman juga. Itu nang di tengahnya menunggu aja. Nabi Adam jatuh ke dunia, terpuruk hidup, krisis rumah tangga, terpisah suami istri, sangat jauh terpisah. Tapi untung Nabi Adam ingat, satu-satunya senjata, satu-satunya amalan yang dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkat Nabi Adam membaca doa itu, akhirnya dipertemukan oleh Allah Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Bertemu di sana setelah ratusan tahun terpisah, bertemu di Jabal Rahmah. Doa ini pun sebenarnya bisa kita amalkan. Bila orang pian terjadi krisis rumah tangga, umpamanya berkelahi, terpisah laki bini, tidak usah berpisah rumah, berpisah kamar aja. Atau bini guring di atas ranjang, laki guring di bawah ranjang, berkelahi itu biasa. Kalau baca doa tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
latakunanna minal khasirin. Tambahi lagi duit 500.000, insyaallah akur ini biar. Itu ada tambahannya di ujungnya. Nah, Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, ayo latihan mengendalikan hawa nafsu, latihan mengendalikan diri supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan bujuk rayuan setan. Kadang-kadang kita ini masih saja, walaupun sudah berpuluh tahun latihan mengendalikan hawa nafsu, menahan diri, menahan hawa nafsu, latihan sudah puluhan tahun, masih aja terpengaruh, tergoda bujuk rayuan setan. Masih, sudah latihan, sudah belajar tuh, sudah disiapkan oleh Allah bulan puasa, bulan Ramadan 1 bulan penuh, masih aja kadang-kadang kada kawa menahan, mengendalikan hawa nafsu. Bahkan di bulan Ramadan sekalipun hawa nafsu kita tidak bisa kita kendalikan. Saat latihan, saat belajar tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Seolah-olah Allah ingin berkata seperti itu kepada kita semua. Jangan sampai terjadi lagi. Kamu sudah hidup penuh dengan nikmat, kata Allah. Setiap hari aku bernikmat. Jangan sampai terpengaruh informasi bujuk rayuan setan yang dapat menjerumuskan kita semua. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jadi kita latihan puasa 1 bulan penuh, merajut benang ketakwaan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَبَذَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. Janganlah kalian menjadi seperti perempuan yang telah memintal benang, merajut benang menjadi kain yang indah, kemudian dirobekkannya lagi kainnya menjadi rusak, hancur, bercerai-berai. Apa makna ayat ini? Ayat ini dijadikan oleh para ulama untuk kita yang berpuasa. Wanita tua tadi, begitu selesai merajut benang ketakwaan, pakaian ketakwaan, selesai lebaran kita robek kembali pakaian ketakwaan itu. Padahal pakaian ketakwaan itu harusnya menutupi diri kita untuk 11 bulan yang akan datang. Tapi kita robek kembali, kita hancurkan kembali. Padahal kita sudah susah-susah menyusunnya selama 1 bulan dengan puasa. Jadi jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang sudah puasa 1 bulan penuh, lebaran, habis lebaran babulik pula gawian, membulik gawian. Sebulan semalam kada melem waktu bulan puasa, sampai melem. Habis bulan puasa hari raya babulik pula melem. Waktu bulan puasa menahan, tidak maksiat, kada mabuk, kada berzina, kada berjudi, ditahannya selama 1 bulan. Selesai bulan puasa hari raya babulik pulang. Berarti sudah uyuh-uyuh merangkai, merajut benang ketakwaan 1 bulan penuh, begitu selesai dihancur lagi. Uyuh. Harusnya pakaian ketakwaan itu dapat menutupi diri kita, melindungi diri kita untuk 11 bulan yang akan datang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita buka jam 5:33 lah. Ada nang telakas lagi lah. Jakarta nang telakas lagi. Taring sudah tenggorokan.
Jadi puasa itu latihan, Ramadan latihan bagi kita semua. Harus bisa diterima, ilmunya harus bisa diserap. Tapi kadang-kadang yang namanya latihan, pendidikan itu kan macam-macam orangnya, macam-macam manusia. Ada yang hadir misalnya sekolah kok rajin sekolah belajarnya. Ada juga yang sedang-sedang aja menerima ilmu. Ada juga yang seolah bahkan guring di dalam kelas, guring ya gawian. Kayak itu juga Ramadan puasa, kita dididik, dilatih. Ada yang mampu menyerapnya dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang hanya memang sekedar belajar saat itu tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Ada yang memang sekedar guring aja puasa, dasar guring aja, guring seharian. Mulai habis subuh guring, arah johor ke johor juga bang, habis johor guring lagi, sampok para asar guring pula. Bila menerima, merenungi, tafakur. Jadi kita ini harus tafakur, berpikir. Karena kata Nabi, tafakur sa'atan, berpikir sesaat itu khair, lebih baik min ibadati sittina sana, lebih baik beribadah daripada beribadah 60 tahun. Pikirkan, oh puasa ini apa geran hikmahnya, puasa ini apa geran pelajaran dasar kita. Pikirkan, itu ibadah yang luar biasa. Tafakur itu ibadah yang lebih baik kata Nabi daripada beribadah 60 tahun. Setelah kita renungi, kita pikirkan, ternyata puasa itu banyak sekali memberikan pendidikan, memberikan pelatihan kepada kita semua. Dan pendidikannya itu, pelatihannya itu tujuannya juga untuk kehidupan kita di dalam sehari-hari. Supaya apa? Supaya stabil, nyaman hidup, terarah hidup kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi itu beberapa gambaran. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari ibadah puasa dari bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita berharap, bermohon kepada Allah, bulan puasa tahun ini bukan bulan puasa yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi kita dengan bulan puasa tahun depan. Dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ibadah kita diterima oleh Allah. Tarawih kita, tahajud kita, tadarus kita, sedekah kita, semua ibadah selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Dan doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Ulun akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pikiran dulu sebelum berbuka puasa. Mari kita bersama-sama membaca istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah
hadirin, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita membaca zikir sebelum berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.